BD pemakaman, C penutup. Dan kita langsung masuk acara yang pertama, yaitu pembacaan riwayat hidup singkat almarhum oleh Bapak Karwanso. Ya, mohon izin untuk kita semua, izinkan saya pada pagi hari ini membacakan riwayat hidup singkat almarhum Mama Atison Gigasan. Almarhum bernama Atison Gigasan, lahir di Ujung Patah tanggal 2 Maret 1956 dari pasangan keluarga Gigasan dan Unik Darun, semua sudah almarhum. Almarhum mempunyai 8 orang saudara kandung, yaitu 1. Sani Gigasan, Indo Berlin, almarhum. 2. Mari Gigasan, Indo Sinta. Yang ketiga, Atison Gigasan, Bapak Asis, sekarang almarhum. 4. Sumi Gigasan, Indo Ratu, almarhum. 5. Romani Gigasan, Indo Roges, tinggal di desa Ujung Patah. 6. Medi Gigasan, Bapak Patih, tinggal di desa Tumbang Lapang. 7. Natali Gigasan, Bapak Neneng, tinggal di desa Ujung Patah. 8. Sihen Gigasan, Bapak Ojek, tinggal di desa Ujung Patah. Almarhum menikah dengan perempuan bernama Hena Hajat Said tahun 1976 di desa Mirah Kelanaman, Kabupaten Katingan, dan selama berumah tangga mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 1. Asiswanto, almarhum. 2. Dina Maria Indo Gosen menikah dengan Sastrati, dikarunia 3 orang anak, yaitu pertama Agonius Gosen, kedua Rifka Sutiana, yang ketiga Samuel. Untuk yang ketiga, anak Tinawati atau Indulia menikah dengan Hermin, dikarunia 3 orang anak, yaitu 1. Mitralia, kedua Beriadi, yang ketiga Setiawan. Untuk anak almarhum yang keempat, Elis, almarhum. Yang kelima, Ermisa Indu Imelda menikah dengan cucu Nadi, dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Imelda, 2. Epanda, 3. Sherin. Dan yang keenam, ini juga Abau, almarhum. Almarhum mempunyai 9 orang cucu. Almarhum selama hidupnya dikenal sebagai ayah, mertua, saudara, adik, dan kakek, serta menjadi panutan bagi keluarga kami. Sifat-sifat almarhum kerja keras dan suka menolong orang di sekitarnya. Almarhum tercatat sebagai orang yang ramah dan patut diteladani. Dan almarhum juga pernah bekerja sebagai ketua RT 1 di desa Ujung Patah sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. Riwayat sakit. Almarhum Atison Gigasan jatuh sakit pertama kali pada tahun 2014 dan diagnosa mengidap penyakit asma. Dilakukan ulun heuk. Almarhum sering berobat jalan karena tidak ingin dirawat di rumah sakit. Tahun berganti tahun, penyakitnya sering kambuh dan tetap diberi pengobatan oleh keluarga melalui pemberian obat-obatan dan berobat jalan dengan perawat kesehatan yang ada di desa.
Pada bulan Oktober tahun 2022, almarhum masih dirawat oleh perawat kesehatan. Beliau tetap sadar seperti tidak ada penyakit yang dideritanya. Dan almarhum masih bisa bersanda gurau dengan sanak sekeluarga dan masyarakat desa sekitar seperti biasa. Sehingga tidak menampakkan sama sekali rasa sakit yang dideritanya selama ini. Dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 WIB, Tuhan memanggil almarhum Bapak Atison dari tengah-tengah keluarga besar untuk kembali ke pangkuannya yang kudus. Beliau pulang di pangkuan Bapa di sorga di tengah tangis isak adik, kakak, cucu, dan seluruh keluarga besarnya. Beliau berangkat dengan tenang dan damai. Selamat jalan suami, ayah, mertua, saudara, adik, kakak, dan kakek kami tercinta. Namamu akan selalu kami kenal. Demikian riwayat hidup singkat almarhum Atison G. Gasan. Amin. Selanjutnya kata sambutan dari yang mewakili keluarga oleh Bapak Sihen G. Gasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak MPH yang pada saat ini kami dipercayakan oleh pihak keluarga untuk mewakili menyampaikan apa yang kami sampaikan kepada seluruh warga Desa Cempaka, yaitu pada saat ini kita untuk mengantar kakak kami Atison ke tempat pemakamannya, dan saat ini kami dari pihak keluarga sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelayanan kami dari pihak keluarga selama beliau masih berada di rumah ada kesalahan, kekurangan, serta tingkah laku kami dari pihak keluarga yang kurang berkenan terhadap bapak, ibu, anak, cucu, menantu yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun yang perlu kami beritahukan yaitu pada saat ini kita telah berkumpul bersama-sama di rumah keluarga duka saat ini, yaitu untuk melakukan kebaktian pemberangkatan jenazah kakak kami Atison ke tempat pemakamannya. Dan menurut waktu yang ditetapkan kemarin, kita tepat pukul 10 sudah berangkat. Namun walaupun sedikit tertunda tidak apa, yang penting itu terlaksana dengan baik. Dan pemberitahuan juga nanti setelah dari pemakaman kita kembali ke rumah duka ini untuk melaksanakan kebaktian penghiburan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Dan mengingat hal itu kita lakukan dengan cepat, mengingat masih banyak keluarga yang jauh dan kemungkinan hari ini kembali ke tempatnya masing-masing. Dan kurang lebihnya pengantar dari kami pihak keluarga
Saya rasa hanya demikian dulu. Kemungkinan nanti setelah di dalam kebaktian penghiburan nanti mungkin ada tambahan. Kami rasa hanya demikian. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari MPH Jemaat GKE Ujung Patah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapkan selamat pagi, selamat datang bagi kita sekalian. Pada saat ini kami izin atas nama MPH Majelis Jemaat GKE Ujung Patah untuk menyampaikan beberapa kata sambutan dalam acara prosesi pemakaman orang tua yang kita kasih bersama Bapak Atison Guan Gasan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Weni Wandra Esmis beserta suami yang boleh berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ujung Patah beserta stafnya. Dan yang kami hormati juga seluruh MPH Majelis Jemaat GKE Ujung Patah, Ketua dan Diakon, Majelis Pertimbangan yang boleh bersama dengan kita pada saat ini bersama-sama dalam rangka beribadah untuk ibadah pemberangkatan jenazah dan sekaligus ibadah pemakaman orang tua yang kita kasihi pada saat ini. Dan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sidang jemaat dan sidang perkabungan dan keluarga duka yang sedang berduka pada saat. Pada kesempatan ini kami atas nama MPH Majelis Jemaat GKE Ujung Patah mengucapkan rasa berbelasungkawa yang sangat mendalam atas telah dipanggilnya orang tua, saudara, kakek Bapak Atison Guan Gasan atau sering kita panggil dengan sebutan Mama Bapak Asis yang telah dipanggil oleh Tuhan menuju pangkuan Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami wakili MPH Majelis Jemaat juga memohon maaf sebelumnya apabila dalam pelayanan yang telah kami lakukan, karena pada malam pertama menunggu jenazah kemarin kami tidak bisa berkenan hadir karena kami masih dalam perjalanan. Namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa duka cita yang mendalam yang akan kami sampaikan bersama pada saat ini bagi keluarga. Pada kesempatan saat ini kami sampaikan juga bahwa dalam ibadah prosesi pemakaman dan ibadah pemberangkatan jenazah kita akan dilayani langsung oleh Ibu Pendeta Weni Wandra Esmis yang nanti mungkin akan dibantu oleh mahasiswi PPG kita yang ada di tempat ini. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan, dan juga kami beritahukan bahwa liturgi yang sudah kita bagikan bagi Bapak Ibu yang akan bersama mengikuti prosesi pemakaman di pekuburan nanti boleh dibawa karena di situ semua lengkap untuk liturgi di pemakaman nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Desa Ujung Patah atau yang mewakili. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian yang masih dalam pengajian yang kami hormati Ibu Pendeta dan semua majelis jemaat GKE Ujung Patah dan semua keluarga yang dalam hari ini berduka cita atas meninggalnya almarhum menakulah Pak Bobue biasa dengan Bue itu melalui narai banyak kalau Bue ke Berlin mulai hidup nggak ketinggalan Pak Bue dengan atas kesempatan saat ini saya mewakili Bapak Kepala Desa oleh
Bapak Desa ada kegiatan atau halaman KPT Agrolestari Sentosa. Atas nama pemerintah desa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Atison almarhum selama beliau hidup menjabat kurang lebih hampir 9 tahun menjadi ketua RT. Dalam kontribusinya untuk desa, kami mengucap berterima kasih banyak yang tidak terhingga atas bantuan pertolongan melalui Bapak selama masih hidup kepada masyarakat. Kami patut mengacung jempol karena Bapak ini selama hidupnya di samping kita berurusan, orangnya kecanda. Jadi terhibur rasanya kalau bertemu dengan Bapak. Dan atas kerjasamanya yang baik bagi keluarga yang masih ada, kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena kontribusi dari Bapak ini sangat banyak bagi kita di dalam desa dan masyarakat kita sekalian. Atas nama desa dan atas nama pribadi Bapak Kepala Desa, sudah titipkan kami semua turut berduka cita dan belasungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Atison pada saat ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan sekarang kita masuk dalam ibadah pemberangkatan jenazah oleh Ibu Pendeta Weni Wangga Desmis. Ibu Bapak, saudara sekalian yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, atau sidang perkabungan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, dan keluarga besar almarhum yaitu Atison Buan Gasang atau Bapak Gasis, istri, anak, cucu, menantu, saudara, kerabat, dan jemaat Tuhan. Atas nama pendeta dan juga keluarga, kami ikut berbelasungkawa atas dipanggilnya almarhum ini dari tengah-tengah keluarga, dari istri, anak, cucu, dan menantu, dan keluarga. Karena memang kebetulan juga almarhum ini adalah masih keluarga dekat dengan mertua saya, jadi walaupun saya juga tidak terlalu mengenal, tetapi paling tidak 1 tahun melayani di Ujung Patah ini ada banyak hal yang saya dapatkan, terutama kedekatan dengan keluarga ini, seperti orang tua sendiri ataupun keluarga sendiri, atau bisa dikatakan sebagai ganti orang tua kita yang jauh dari kita. Atas nama pendeta dan keluarga, tadi kami bisa katakan bahwa kami tidak bisa berbuat banyak untuk keluarga ini, tetapi hanyalah doa. Semoga keluarga dikuatkan dan dihiburkan dan bisa melewati masa duka ini dan terus melanjutkan hidup ke depan untuk mewujud nyatakan setiap cita-cita dan harapan dari almarhum yang mungkin belum terwujud atau belum terlaksana. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu Bapak sidang perkabungan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita bersama-sama masuk dalam
ibadah pada saat ini dalam pemberkatan jenazah ke pemakaman. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua nanti kita berdiri dan kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan Mas Pembimbing tepat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah meruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278, bait pertama dan yang kedua.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami boleh hadir dalam rangka kami boleh melayat ataupun datang kepada keluarga yang sedang berduka, yang dimana saat ini almarhum Atison Guan Jasa atau Bapa Asis yang telah dipanggil Allah dari tengah-tengah istri, anak, menantu, dan cucu, saudara kandung maupun ipar, dan jemaat Tuhan dan juga warga masyarakat Ujung Patah. Kami tahu ya Allah, saat ini kami sedang berduka, terutama keluarga yang saat ini merasa berduka sangat mendalam yang dialami oleh mereka. Biarlah Allah, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, menghibur dan menguatkan mereka, sehingga mereka dimampukan menjalani dan juga melewati masa duka dan sedih mereka. Karena memang hal itu wajar, sedih dan berduka dan kehilangan. Tetapi Tuhan akan menggantikan dengan sukacita, pengharapan yang baru, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap dan percaya dan yang beriman kepadanya. Inilah keluarga, inilah jemaat Tuhan yang selalu mengandalkan dan juga berserah kepada Tuhan. Dan terutama Engkau akan menghibur dan menguatkan kami dan keluarga melalui kebenaran firman. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus, pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman. Amin. Kita sama-sama membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, cuma 2 ayat. Dengan perikop di atas, yaitu pengetahuan tentang penghakiman. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah bertekun. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Wahyu ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Yohanes, dan ini adalah pengalaman pribadi dari Yohanes itu sendiri, sehingga ketika saat itu dia ada di tengah-tengah malaikat dan sebagainya. Pada kesempatan itu ada yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, yang dikatakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ibu Bapa, sidang pergabungan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kematian adalah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, tetapi tidak bagi orang percaya.
Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan lepas dari masalah, pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan dan juga kerja keras di dalam dunia ini, karena kita tidak akan bekerja lagi seperti di dalam dunia ini. Karena di dalam kerajaan surga, katanya di sana hanya menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Hidup menderita itu hanya ada di dalam dunia. Makanya kata firman Tuhan ini mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan. Orang-orang kudus, ketekunan seperti apa yang dikatakan Yohanes ini adalah bahwa ketekunan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, iman kita ini yang tentunya akan diperlihatkan. Dan tidak hanya diperlihatkan, bahkan juga tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi artinya bahwa ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, kita akan terjamin. Kita akan menuju jalan yang pasti seperti yang sudah dikatakan Tuhan. Tuhan kan mendahului kita, Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu tempat orang-orang kudus bersatu nanti. Dan di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Yang terpenting lagi ialah Ibu Bapak, sidang perkabungan yang dikasih, adalah di sana dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh. Kata sungguh di sini adalah sebuah kepastian. Dia akan jarum bujur-bujur bahwa kita akan menuju di sana, tempat yang disediakan oleh Tuhan. Almarhum ini Atison atau Buan Gasan atau Mama Bapak Asis, dia telah menyelesaikan pertandingannya di dalam dunia ini. Mungkin ada banyak yang dilakukan dan dikerjakan selama itu. Perjuangan-perjuangannya, kenangan-kenangannya, bahkan juga kebahagiaan bersama dengan istri, anak, cucu, dan keluarga. Bahkan mungkin ada di sela-sela itu ada sakit, penyakit yang dialami. Tapi itu semua bukanlah kehendak kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menghindar, dan kita juga tidak bisa menolak, bahkan juga kematian. Karena pada saatnya kita akan menempuh itu, dan kita akan juga sama-sama menempuh itu. Mungkin kita semua berupaya dan berusaha. Contohnya kita sakit. Ketika kita sakit kepala, sakit perut dan sebagainya, kita akan pergi ke warung untuk meredakan sakit kita sehingga sakit kita sembuh. Dalam arti kata bukan berarti kita takut mati, tidak. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Itu kedua kata firman Tuhan. Artinya bahwa kita tidak mendahului kehendak Tuhan. Ya, berbeda dengan orang yang bunuh diri. Yang bunuh diri itu belum waktunya diberikan Tuhan, tapi dia memaksa. Tetapi ada orang yang sakit parah, kecelakaan dan sebagainya. Kita bisa melihat sungguh bahwa orang itu tidak mungkin akan hidup. Tetapi kalau Tuhan katakan ini orangnya belum, masih panjang perjalanannya, pertandingannya, kesempatannya hidup di dalam dunia ini, atau berbuat baik, melayani dan sebagainya, jadi berkat. Itu juga kita tidak bisa menilainya sebagai. Oleh sebab itu, tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah indah. Mungkin pada saat ini ibu bapak, saudara, keluarga
yang ditinggalkan almarhum. Kehilangan, sedih, berduka, dan wajar yang dialami oleh manusia. Tetapi kita percaya bahwa almarhum ini ketika masanya di dunia ini, mungkin kita melihat sakitnya, penderitaannya dan sebagainya, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia sudah aman, bahagia bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengalami lagi sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, pergumulan, kesulitan yang ada di dalam dunia ini, karena Tuhan sudah memanggilnya. Oleh sebab itu, ibu bapak sidang pergabungan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, kematian orang-orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kenapa yang dikatakan adalah berbahagia? Karena kita yakin dan kita pasti percaya bahwa dia sudah diberikan tempat atau posisi yang telah Tuhan sediakan bagi almarhum ini dan bagi kita. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan ditebus dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan juga nanti ada puji-pujian gabungan dari keluarga dan majelis. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan seluruh keluarga dan kami sekarang yang hadir pada kesempatan ini. Karena kami akan menempuh jalan yang sama, yaitu kematian. Waktu dan saatnya kami tidak tahu. Tetapi biarlah kami sekalian umat-Mu boleh bersama-sama menggunakan kesempatan dan hidup dengan bijaksana. Sehingga ketika Tuhan akan memanggil kami, Tuhan akan mendapati iman di bumi ini dan di hidup kami. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kepada keluarga dan majelis. Cek 1 2. Puji-pujian PKJ 124. Keluarga dan majelis.
Kita masuk dalam litani penguatan dan juga seluruh keluarga mungkin sudah mendekat karena kita akan masuk dalam litani dan pengantar pernikahan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita mengantar saudara kita, almarhum Atison, Gegasan atau Bapak Asis, ke pemakaman, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami silakan kepada pihak keluarga untuk memberikan penghormatan dan juga menutup peti jenazah dan mengantarkan ke pemakaman. Bentuk keluarga.
Anon itu, ya ini itu ada itu nah, bah itu ya tahu bah itu. Iya apa? Yo elah, perwit. Perwit kayu tu. Yo minagaw. Yo. Peter maore. Tege pere surat. Tege. Jadi mete dengar. Yung ko minam gaw ko. Ingati gaw ko. Ije kwa ye indi to kwa. Ayum kau kwa duwe. Yo. Ya, bajalan tu. Selo ayung ko. Malah belikat maku, malah belikat. Jadi 3 bur-bur itu belikat. 3 bur-bur. Tukul. Kita dah heka, kita. Ini 3 ribu. Ya, kan dia bahaya darau. Dari kau dah. Pesanan orang saja. Ganda teh. Jadi berdua akhirnya ada mungkin orang hete yang tahu. Kepanjang apa duit ini? Uang, enggak lah macam-macam uang ni. Kita anu anda ka maju.
Hao. Ano pa itulah. Ha? Tidak, yun no, pa tang tiket no. Lagi ya ulo ka. Kembali iki ke. Kamu lihat tulah keluk-keluk na oh biasa sejarah al-wakas na ye payah rumah. Ye tulah. Tak kilak gigi kita lah. Kita kinura mohon itu baik. Dia puji elok-elok lah datang nakal. Dia mama lalano kare mina ngalaraum. Awi jeroe. Bare itu sama ai. Dia awi jeroe. Ye no. Tahu enggak pakat. Ya banyak kebuat he kita menaruhkan dia tidak banyak kebuat kita pasti. Ada situ. Wei, kau je sega. Dah, kere grup lawan ni kan. Boyo. Pembangunan na hidup seplak ini kan itu kita. Seplak ini. Mahal. Oban. Salip nikah. Betikal kau. Betikal kau. Ngepak dah. Betikal kau. Yo ngepak dah yo. Ngepak dah. Bing. Kere. Kita kilasin dia. Salip pakai helu. Kau hela dia. Bang. Dah, benjen. Suka na ai. Ngara ya. Maka pendak anak. Salah pepe. Sudah dia mak Itu nyimit ka tu. Ya. Nyimit ka tu. Gila. Lak ngimbing na hai. Tetangga kere rumah seruk lu. Ayu, kasi pasti itu tonggong itu kip dulu dia ai. Ayo kawan Esu. Allah rayam. Lekan kali itu kena pemuluh ha. Pemuluh. Dah tahu ama. Dia nganak kan anu kan tentaris mendidak dua. Inventaris tidak nama maksud. Iya. Anak berbeda. Pedila kan. Lah kalau tu bau umbuk. Nendau di nun kamera aku rekaman tu nak tu ah. Kare pengilih memang YouTube kamu nonton. Gedam tu nak. Arang kui. Doain. Ya kamera itu kalau ditanyakan tengah jiwa ayu. Mandar belai ben kuman kare anu bentung oi rekaman tu. Yo to. Buah-buah ini kita menteng lah kita lu nyamuk. Lawan lah. Umum Lah menteng ah. Kamu merah jalan ke sana masih semangat penuh kumah. Oh kakak. Belum kau, elu.
Hello. Bato ka hello ni kay nuntut baru ni yan ay. Beli ano padat jalan. Kawan. Daerah na. Sinde. Undur nai. Dua. Nah, palus nai. Ayo orang itu lepas mo. Wah,